Kalau jamak berarti menggabungkan antara dua sholat. Apakah itu takdim, di mana ditunaikan pada waktu pertama dengan menarik sholat yang kedua ke waktu awal. Seperti asar dimajukan bersama duhur, atau takhir dalam arti duhur dimundurkan bersama asar. Bahkan sebagian ulama membolehkan apa yang disebut dengan jam'un suri, jamak bayangan. Jadi seseorang belum menunaikan sholat duhur dan dia perkirakan sekarang ini sudah mau masuk waktu asar, akhirnya dia jamak antara dua waktu ini dengan dua sholat ini. Dia tidak majukan dan dia tidak mundurkan, tidak ditakdim dan tidak ditakhir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk ulama yang membahas masalah ini dalam Majmu' Fatawa. Walaupun sebagian ulama tidak mengakui hal itu, tapi mereka punya argumen untuk membolehkan. Dan ini kemudahan sebenarnya. Orang-orang di rumah sakit terkadang terpaksa tidak bisa meninggalkan orang yang sakit karena membutuhkan penjagaan ekstra. Apakah ilat ini tidak bisa dipakai untuk seseorang yang sedang menolong orang, rescue ya istilahnya, orang yang menolong kebanjiran apa ya, kan fokus dalam kondisi sibuk seperti ini, tidak ada salahnya ilat ini dipakai. Karena Ibnu Abbas ketika menjawab pertanyaan apa yang beliau inginkan, menjamak bukan dalam keadaan safar, tidak ada juga serangan musuh, tidak ada juga hujan turun, tapi beliau jamak. Ibnu Abbas menjawab, arada an la yuhrija ummatuh, beliau tidak mau memberatkan umatnya. Kalau memang ada ilat yang membuat seseorang itu bisa menjamak, harus menjamak, ya silahkan. Ya dengan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Tapi tetap diakui bahwa pada dasarnya syariat Allah itu menetapkan bahwa setiap sholat 5 waktu itu memiliki batasan awal dan batasan akhir. Waktu subuh dimulai dari terbitnya fajar menyingsing sampai berlanjut sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari merupakan batasan terakhir. Duhur, yaitu ketika matahari sudah zawal, tergelincir, berlanjut sampai bayangan sesuatu sudah sepanjang dengan aslinya, masuklah waktu asar. Dan berlanjut sampai terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Waktu maghrib berlanjut sampai hilangnya bayangan-bayangan merah yang disebut apa Pak? Lembayun atau mega? Ya, itu kalau sudah hilang berarti waktu Isya masuk sampai tengah malam. Semua ada batasan awal dan batasan akhirnya. Tetapi kemudahan syariat Islam ini dengan adanya tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan menjamak safar ketika dalam perjalanan ada aturannya, begitu juga bahkan ada ketika beliau tidak dalam keadaan safar. Jadi di buku terjemahan atau di matan Umdatul Ahkam itu Al-Hafidh Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah hanya mencantumkan satu hadis tentang jamak ini. Tapi di dalam kitab yang lain, di dalam Musnad Imam Ahmad, ternyata ada hadis yang disahihkan oleh para ulama yang menjelaskan bahwa bahkan Imam Malik juga ikut meriwayatkan juga hadis ini dengan jelas seperti lafaz yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam. Itulah satu-satunya hadis dalam bab ini yang dicantumkan oleh penulis Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ada yang pernah menjaga orang sakit di rumah sakit Pak ya?
Bagaimana rasanya? Apalagi kalau sudah sakratul maut. Kan kita harus mengantisipasi, mengawasi kapan kita talqin dengan waktu yang tepat atau dalam kondisi yang tepat untuk mengucapkan ucapan terakhir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itu ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang akan meninggal dunia di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan terakhirnya menjelang meninggal dunia la ilaha illallah masuk surga. Ya, kita dalam keadaan sehat kita saling memperhatikan, ya juga dalam keadaan sakit begitu. Jangan dibiarkan orang sakit tidak ada yang perhatikan. Apalagi kalau itu kedua orang tua kita, paman kita, bibi kita, famili kita. Lakukan silaturahim dengan memperhatikan orang-orang sakit di antara mereka, apa kebutuhannya. Kemudian juga bagaimana rasanya para ibu-ibu kalau sedang menyusui. Artinya memang menyusui itu kelihatan gampang, tapi bahkan bukan hanya itu yang diurus. Bayi kalau buang air kecil dan buang air besar kan memerlukan perhatian. Masa dibiarkan begitu lama? Dia menjerit, menangis. Memang pada zaman kita ada pempes, Pak, ya. Tapi apakah pempes dibiarkan begitu saja basah penuh begitu, kemudian ada kotorannya, biarkan saja di situ? Kan kalau ketahuan kalau dia sudah kencing dan berak tetap harus dibuka kan? Kan batasannya itu dia dipakai pempes itu supaya tempat yang biasa atau pakaian yang lainnya tidak terkotori. Cuma itu batasannya. Tapi membiarkan air kencing dan kotoran buang air besar bayi di situ penyakit bagi dia. Jadi intinya berlipat ganda. Makanya tidak salah kalau sebagian ulama, walaupun itu orang-orang yang dikatakan bermadzhab Hambali, ketika menyebutkan bahwa analog wanita menyusui dengan orang yang sedang sakit dalam hal bolehnya menjamak sholat, itu ilat yang bisa dipakai. Atau kita sendiri yang merasakan sakit. Ada yang pernah kena COVID, Pak, ya? Bagaimana rasanya di perut, Pak? Berat ya, makan tidak enak, minum tidak enak, baring tidak enak, duduk juga tidak enak. Dalam kondisi sakit, kita memakai ilat ini untuk menjamak dua salat kan sangat meringankan. Walaupun tidak dikasar, dilakukan dalam keadaan baring atau duduk, dijamak ya menenangkan. Karena Ibnu Abbas mengatakan, arada an la yuhrija ummatahu, beliau tidak mau memberatkan umatnya, umat beliau. Kalau memang ilat untuk menjamak ada, walaupun bukan dalam perjalanan, silahkan. Ada orang tidak sakit, tapi faktor umurnya menghendaki dia seperti itu. Coba orang yang 90 tahun, kondisinya bagaimana, Pak? Mengambil air wudhu saja susah kan? Dia tidak sakit tapi dihukumi sakit. Karena faktor umur dan tenaganya untuk bergerak itu sudah agak susah. Kalau kata orang berpindah dari sini ke sana itu ngesot, Pak, ya. Ada seperti itu. Kedua tangannya dipergunakan untuk berjalan. Terkadang merangkak seperti anak kecil dan terkadang duduk sambil pindah sedikit demi sedikit. Kondisinya memang tidak sakit tapi seperti orang sakit, bahkan lebih parah.